tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. B.J. Habibie adalah tokoh yang menginspirasi kami. Menurut kelompok kami, beliau merupakan tokoh yang memiliki kriteria aneka dan hasil karyanya membuka mata dunia kepada kemampuan Indonesia di bidang industri kedirgantaraan. Sekilas tentang akuntabilitas Baharudin Yusuf Habibie. Beragam gelar pendidikan dan kesuksesan di bidang iptek mustahil ia dapatkan tanpa kedisiplinan yang tinggi. Contoh kecil dari kedisiplinan seorang B.J. Habibie ialah dalam caranya membagi waktu. Saat yang Habibie masih berstatus sebagai mahasiswa, beliau mampu membagi waktu yang beliau miliki 24 jam. Beliau menggunakan untuk belajar, berolahraga, beribadah, dan tentunya digunakan untuk menemui orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun dari waktu yang beliau milikilah, beliau banyak menggunakan untuk membaca dan juga menulis. Dari sosok yang Habibie lah kita banyak belajar tentang pribadi yang akuntabel, pribadi yang bertanggung jawab atas waktu yang beliau miliki. Eyang Habibie sangat dipandang di dunia iptek internasional. Beliau sempat menjabat menjadi direktur perusahaan pesawat di Jerman. Namun, ketika panggilan dari Indonesia datang, beliau tanpa ragu kembali ke tanah air. Ada satu kutipan kata beliau yang sangat menginspirasi kami, yaitu sekalipun menjadi warga negara Jerman, jika tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan kurobek dan kembali ke negara Indonesia. Etika publik yang dimiliki oleh seorang B.J. Habibie adalah gaya kepemimpinannya saat menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau cenderung berperilaku pemimpin yang memberikan pertimbangan sendiri dan rangsangan intelektual, atau biasa disebut juga sebagai gaya kepemimpinan transformasional, sehingga dianggap lebih revolusioner dan aktif. Saya Rusmi. Di era kepemimpinan Habibie ditandai berbagai peningkatan pesat dari sudut pandang demokrasi, seperti pemberian kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan pers, dan pelepasan narapidana politik atau NAPOL. Saya Sarifah. Jika ingin menguasai teknologi, lebih baik sekalian kuasai teknologi yang paling sulit. Bila hal tersulit dapat dikuasai, maka mudah bagimu untuk menguasai teknologi yang lain. Karenanya, jika bangsa Indonesia mampu menguasai teknologi pesawat terbang, antariksa, dan nuklir, niscaya teknologi seperti otomotif, senjata, dan produk massa lainnya akan lebih mudah dikuasai. Kontribusi Habibie dalam hal ilmu pengetahuan dalam berbagai bentuk telah disampaikan secara tertulis maupun lisan dalam forum internasional, telah memenuhi ruang kehidupannya. Tentu saja hal ini sangat membanggakan ketika salah satu putra terbaik bangsa Indonesia tercatat dalam sejarah industri dirgantara dunia. Habibie berkontribusi dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kontribusi almarhum saat menjadi presiden ketiga masih kita rasakan sampai saat ini. Apalagi di Undang-Undang 31 tahun 1999, itulah pertama kali ditegaskan perintah membentuk KPK.